pegunungan Himalaya. Apapun kan kulakukan untuk dirimu sayang, penjaga hati. Ayah dan bunda, selamat datang di dunia kita dan anak. Boleh tepuk tangannya? Selama 30 menit ke depan bersama saya Ana Telita, kita akan membahas dunia parenting. Tentu saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Mbak Roslida Ferauli, psikolog klinis anak, remaja dan keluarga. Sehat Mbak Vera? Sehat, alhamdulillah. Nanti juga akan ada Kak Yane yang akan membacakan dongeng untuk adik-adik dari SDI Tendajih Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Halo Kak Yana dan adik-adik, apa kabar? Iya, ya dan bunda yang di studio dan juga di rumah, tadi udah ada curhat dari Bunda Nuri yang mengatakan anaknya ini menjadi people pleaser. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ketika sang ibu mengajarkan hal baik ya, mengajarkan be kind to everyone. Jadilah anak yang baik begitu karena dunia sudah jahat. Tapi anaknya malah menjadi people pleaser. Nah, tanggapannya gimana Mbak Fer? Nah ini yang menarik. Semua anak-anak tentu ingin mengikuti arahan ibunya, ya kan? Dan semua anak-anak ingin bikin ibunya senang, pengen bikin orang tuanya senang. Jadi ketika seorang ibu mengatakan, nak kamu harus jadi anak yang baik, kamu harus bisa membahagiakan orang lain. Maka apa yang diajarkan oleh si ibu, bila terlalu berlebihan, anak akan internalize, menjadi bagian dari sistem beliefnya dia, jadi skemanya dia, bahwa tugas dan fungsinya adalah membahagiakan orang, menyenangkan orang lain, bahkan sampai dengan mengorbankan dirinya sendiri. Batasannya nanti di sana Kak Ana. Oke, Bu Vera, kan ada yang mengatakan bahwa dari usia 0 sampai 7 tahun jangan ajarkan anak untuk berbagi. Ketika sudah umur 7 tahun baru ajarkanlah anak untuk berbagi. Kalau dari pendapat tersebut bagaimana? Anak tetap perlu belajar mengenal arti berbagi, gantian, mengantri, bilang terima kasih, minta tolong tetap. Namun yang butuh diajarkan pada anak adalah boundariesnya, batasannya. Dan batasan ini anak gak paham. Jadi sebelum usia 5 tahun, anak gak bisa tuh membatasi bahwa ini udah gak tepat, bahwa ini berlebihan, ini udah mengorbankan dirinya sendiri. Apalagi kalau diembel-embeli dengan pernyataan dari orang tua yang bilang, nak, mama kecewa loh kalau kamu kayak gitu, kamu mestinya bahagiaan mama dong. Mama gak bahagia nih kayak begini, mama kecewa. Nah, anak akan khawatir sekali bahwa cintanya orang tua, rasa aman, rasa diterima atau acceptance dari orang tua itu akan hilang kalau dia nggak patuhin, nggak bikin mamanya bahagia, nggak bikin orang tuanya bangga, sehingga anak kayak punya tekanan, punya pressure bahwa tugasnya, fungsinya dia, perannya dalam keluarga adalah untuk membahagiakan ibundanya. Mbak Vera, bagaimana cara mengajarkan kepada anak untuk set the boundaries begitu, tahu mana yang boleh dan tidak boleh untuk keluar batas. Nah ini yang paling penting. Kalau sehari-hari ayah dan bunda, ayah dan ibu kalau di rumah lagi minta tolong sama anak, sayang tolong dong ambilkan minuman ibu doang yang di sana tuh yang di deket TV misalnya. Anaknya bilang, ibu aku lagi gambar. Ih ibu kan kecewa nih, ayo dong anak pinter, anak ibu yang baik. Nah kalau kita selalu memaksakan kehendak pada anak, seolah-olah bahwa pernyataan orang tua harus selalu dipenuhi. Anak butuh harus selalu patuh, anak butuh harus selalu membanggakan dan mencintai orang tuanya, bikin orang tuanya bahagia dan senang, puas. Maka anak akan belajar bahwa nggak ada boundariesnya ya. Dia bahkan nggak belajar untuk melindungi atau memproteksi dirinya sendiri dengan mengatakan, enggak, aku belum bisa. Nah, lain kali kalau minta tolong sama anak, lihat konteksnya. Latih juga anak dalam konteks tertentu, misalnya dia lagi ngegambar nih, Anda lagi minta, sayang tolong nyalain TV-nya dong, atau ambilin remote-nya tuh di sana tuh ya, gitu. Anaknya bilang, aku lagi gambar bu, gitu. Oh lagi gambar ya, maaf ya. Tadi ibu bisa ambil sendiri sih sebenarnya. Biarkan anak punya otonomi untuk bilang enggak sesekali. Jadi jangan tiap saat anaknya dipaksa, ayo sekarang ambilkan buat bunda. Tapi bagaimana ketika sang anak sendiri sudah menjadi people pleaser? Apa yang harus kita lakukan? Tapi nanti ya Mbak Vera jawab usai jeda, karena kami harus jeda terlebih dahulu. Ayah dan bunda usai jeda, Kak Yana juga akan membacakan dongeng untuk adik-adik.
dan adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio. Terima kasih sudah hadir di program Dunia Kita dan Anak. Kali ini Kayana akan membacakan sebuah cerita yang kakak ambil dari buku karya Kayana, judulnya adalah Peri di Negeri Kantana. Ini seri Peri Valeria Pandai Menari. Penerbitnya adalah Fantastic MNC Gramedia dan ilustratornya adalah Orange Nira. Sudah siap mendengarkan cerita Kayana? Oke, Kayana mulai ya ceritanya. Dahulu kala ada sebuah negeri yang dihuni oleh ratusan peri. Namanya adalah Negeri Kantana. Nah, di negeri ini akan diadakan lomba menari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ratu Salva, pemimpin peri di negeri Kantana. Nah, para peri ini juga bersiap diri berlatih menari agar menang di lomba nanti. Nah, ini termasuk Peri Valeria yang dikenal sangat mahir dalam menari. Tariannya juga sangat indah. Nah, meski pandai menari, Peri Valeria tidak pelit ilmu nih teman-teman. Ia mengajarkan teman-temannya untuk berlatih bersama-sama untuk berlatih menari. Dan akhirnya hari perlombaan pun tiba. Peri Valeria pun sudah siap dengan gaun cantiknya. Coba lihat pakai gaun warna apa? Pakai gaun warna biru. Dan ia pun berangkat menuju ke Istana Kantana bersama dengan teman-temannya. Saat di perjalanan, tiba-tiba Peri Valeria dan teman-temannya bertemu dengan Peri Tasya nih teman-teman. Peri Tasya sepertinya tengah sakit, ia memegang perutnya. Peri, boleh tolong aku ingin pulang, tetapi perutku sakit sekali. Apa ada yang bisa mengantarkanku pulang? Peri Tasya memohon bantuan kepada Peri Valeria dan teman-temannya. Tapi kedua teman Peri Valeria menolak nih, karena akan mengikuti lomba menari. Tapi bagaimana dengan Peri Valeria? Ada yang bisa tebak gak? Peri Valeria lebih memilih untuk mengikuti lomba atau menolong Peri Tasya ya? Menolong Peri Tasya, pinter. Ya benar, jadi Peri Valeria lebih memilih untuk mengantarkan Peri Tasya ke rumahnya. Ia pun berpikir, Peri Tasya membutuhkan bantuanku. Mudah-mudahan aku bisa tetap mengikuti lomba. Gumam Peri Valeria nih teman-teman. Dan setibanya di rumah Peri Tasya, ternyata Peri Tasya masih meringis kesakitan. Peri Valeria pun tidak tega untuk meninggalkannya. Lomba sepertinya sudah dimulai, tapi aku tidak tega melihat Peri Tasya. Aku harus memanggil Peri Lili yang biasa mengobati peri-peri Kantana, kata Peri Valeria dalam hati. Ia pun terbang menuju rumah Peri Lili. Dan syukurnya Peri Lili ada di rumah nih teman-teman. Dan ia pun bisa pergi ke rumah Peri Tasya untuk menyembuhkan Peri Tasya. Dan akhirnya Peri Tasya sembuh. Kemudian ia pun berterima kasih kepada Peri Valeria karena telah membantunya. Ia pun meminta pada Peri Valeria untuk segera menuju ke Istana Kantana untuk mengikuti lomba menari. Tapi ternyata lombanya sudah selesai. Peri Valeria pun nampak kecewa nih teman-teman, karena ia sudah sejak lama menyiapkan tarian yang akan ia bawakan. Namun ternyata Ratu Salva menghampiri Peri Valeria karena ia mendengar kebaikan Peri Valeria yang membantu Peri siapa tadi? Peri Tasya, pinter.
Akhirnya Ratu Salva pun berkata, ia memberikan kesempatan kepada Peri Valeria untuk menunjukkan tariannya. Meski waktu lombanya sebenarnya telah selesai. Para peri di Kantana pun setuju dengan Ratu Salva untuk memberikan kesempatan kepada Peri Valeria. Dan Peri Valeria pun menunjukkan tarian indahnya. Ratu Salva dan seluruh peri di negeri Kantana pun nampak takjub karena tarian Peri Valeria sangat indah. Akhirnya, karena tariannya yang sangat indah dan memukau, Ratu Salva pun memutuskan Peri Valeria lah pemenang lomba menari. Dan Peri Valeria pun sangat bahagia. Ayah dan Bunda, Anda masih kembali di Dunia Kita dan Anak, masih juga bersama dengan Mbak Vera. Tadi ada pertanyaanku yang masih belum terjawab. Ketika sang anak sudah menjadi people pleaser ya, ini apa yang kita sebagai orang tua harus kita lakukan? Oke, langkah pertama adalah bantu anak untuk mengerti bahwa cinta dari orang tua sebetulnya tanpa syarat. Anak gak perlu bikin bangga orang tua, bikin bahagia orang tua, gak punya kewajiban untuk menyenangkan orang tua, selalu menyenangkan orang tua dan selalu patuh sepatu-patunya. Anak butuh diberi space untuk kadangkala bilang enggak. Via apa? Via latihan atau kasih model ke anak. Jadi orang tua butuh kasih model nih. Kasih model seperti? Kasih model ke anak bahwa orang tua juga kadang-kadang nggak bisa loh memenuhi permintaan anak. Kan kadang-kadang, Bunda temenin aku dong, aku mau didongengin, aku mau dan seterusnya. Bunda boleh loh memberikan contoh, oke kali ini Bunda sedang sibuk ya, masih masak, nanti Bunda yang akan temani kamu. Atau minta tolong sama ayah dulu boleh. Nah, jadi berikan opsi-opsi pada anak. Anak latihan melihat bahwa ada opsi kok ketika mereka berhalangan atau nggak bisa memenuhi permintaan orang di sekitarnya. Ketika sang anak bertemu dengan orang yang katakanlah manipulatif begitu kan, tentu tidak hanya akan bertemu dengan anak yang baik-baik saja ya. Ada juga yang manipulatif dan dia memanfaatkan sikap anak kita atau yang sang anak yang people pleaser ini. Nah, kalau di tahap cuma inisial ya, tahap perdananya aja, itu nggak masalah sebetulnya karena kan anak baru pertama kali nih dimanipulasi misalnya. Justru sebetulnya ketika anak berupaya untuk membantu orang lain, menyenangkan orang lain, ya itu adalah pola perilaku prososial sebetulnya. Artinya menggambarkan anak punya empati sebetulnya, anak punya kematangan emosional. Namun yang butuh anak anak pahami adalah ada batasan. Oke, kalau nah, tadi batasannya kalau selalu dimanipulasi, sekali minta bantuan nih, tolong aku dong sepatu aku lagi begini, padahal dia bisa loh. Sekali ditemenin untuk ngambil sepatunya bareng-bareng, kedua kali no, 3 kali apalagi. Anak butuh latihan untuk ayo kita ambil sama-sama. Jadi gak dimintain begini loh, ada kasus sebetulnya begini anak TK, ambilin aku dong, ambilin sepatu aku, dia minta ke temannya, ambilin tas aku dong, sehingga si anak kayak disuruh-suruh gitu kan ya. Dan anaknya berkenan dan mau. Nah anak seperti ini yang butuh latihan untuk gimana kalau kita ambil bareng-bareng, aku temenin kamu ya gitu. Jadi dia gak mengorbankan dirinya sendiri. Kata-katanya dia mengorbankan diri sih ke anak. Oke. Tapi kalau misalnya kisahnya tadi Bunda Nuri yang mengatakan anaknya sampai mengorbankan satu tempat menarinya demi orang lain, demi teman dekatnya supaya teman dekatnya ini tersenyum bahagia. Itu baik tidak? Lihat ya, tadi Zita dalam kasus tadi sudah sampai tertekan loh. Kalau anak sampai tertekan secara emosional, artinya pengorbanannya sudah berlebihan, bahkan sudah zalim ke dirinya sendiri, mengabaikan needs atau kebutuhan pribadinya. Ini yang butuh didampingi oleh orang tua untuk anak diajari bahwa latihan bilang enggak, latihan memberikan opsi jawaban bahwa bisa kok kita bilang nanti atau minta tolong sama si A atau si B dan seterusnya gitu kan. Mbak Vera, kita juga tanya ya, untuk ayah bunda yang ada di studio mungkin ada pertanyaan langsung ke Mbak Vera, boleh sebutkan namanya dan pertanyaannya? Ya, saya Aji Suprapto atau Ustadz Kul, mewakili daripada guru-guru SDT An-Naji akan bertanya. Sebelumnya saya awali bahwasanya kami para guru senantiasa memberikan pelajaran dan pendidikan bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga memberikan pendidikan serta adab
dan akhlak kepada anak-anak di sekolah. Nah, pertanyaannya bagaimana kami dapat atau bisa mengajarkan kepada anak senantiasa berkata untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Seperti itu pertanyaannya. Ini sama nih, tadi berkata tidak tuh bagaimana caranya mengajarkan? Kalau anaknya nggak merasa aman, bahwa dia nggak cukup terpenuhi kasih sayangnya, anak akan merasa bersalah ketika menolak orang lain. Karena dia sadar kalau dia tolak nanti dia akan kehilangan penerimaan dari orang lain, akan kehilangan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Itu sebab catatan untuk guru-guru di sekolah, bantu orang tua di rumah untuk paham anak butuh pemenuhan kebutuhan kasih sayangnya pol di rumah, sehingga di luar nanti mereka tahu menghargai dirinya sendiri. Karena udah ada self love-nya. Self love pada anak kecil loh ya, ini versi anak-anak ya, bahwa dia disayangi, bahwa dia cukup dicintai, sehingga dia sadar kalau ini udah berlebihan nih, sudah melanggar boundariesnya, udah melanggar batasan dirinya, dia bisa bilang enggak. Namun yang paling penting adalah memberikan contoh sebetulnya, model bahwa sesekali oke loh untuk bilang kita lagi nggak oke, kita lagi nggak bisa bantu, tapi ada yang bisa bantu nih, siapa? Nah, anak bisa memberikan opsi-opsi pada temannya tentang siapa yang akan bisa bantu, siapa yang akan bisa diandalkan dalam situasi tertentu. Mbak Vera, ketika sang anak menolak begitu ya, belajar menolak, kemudian dia dimusuhi oleh teman-temannya, apa yang harus dilakukan? Itu sebab kalau kita lagi kasih anak latihan ya untuk belajar bilang enggak, jangan langsung ekstrim ya. Tiba-tiba anaknya bilang enggak mau, dia jadi tidak kooperatif, enggak juga. Anak butuh di usia TK latihan namanya prosocial behavior, perilaku prososial, bahwa dia kooperatif, bahwa dia bisa membantu orang lain, menolong orang lain. Nah, kalau pola ini sudah terbentuk dan sehat dalam pengertian, anak nggak dipaksa bahwa ayo lo kalau nggak mau main sama kamu lagi, kita nggak sayang kamu lagi. Ini kan sebetulnya yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran anak. Ini kan yang jadi tekanan buat anak. Nah, tekanan ini yang kita lagi mau kurangin. Makanya latihannya jangan langsung ekstrim ya, latihan di rumah dulu konteksnya. Dengan cara, nak tolong dong anaknya lagi nggak bisa, jangan dipaksa. Terima kasih. Oke, baik. Sudah ya Pak ya. Tapi begini, kalau mau mengatakan hal tersebut, katakanlah anaknya sudah SD, sudah ya, menjadi people pleaser, artinya sudah cukup lama ya dalam umur hidupnya mereka anak-anak ini. Nah, tapi ketika orang tua mau mulai berubah itu dan tidak bisa berubah atau akankah bisa berubah? Nah, artinya ada gaya pengasuhan orang tua yang over control nih orang tuanya, yang memang sengaja menggunakan kendali dan power orang tua untuk mengendalikan anak. Baik dalam bentuk paksaan, menarik cinta dan kasih sayang atau penerimaan, sehingga orang tuanya butuh program. Namanya parenting program. Nah, artinya orang tuanya butuh konseling. Jadi jangan pelit untuk hadir, mengedukasi diri via tontonan seperti Dunia Kita dan Anak, terutama datang juga ke pakarnya. Artinya tidak hanya anak yang salah, ini dari orang tua sendiri yang harus mengkoreksi diri sendiri. Kita butuh latihan untuk introspeksi. Jangan-jangan kita sebagai orang tua suka banget ya mengendalikan anak, menjadikan anak perpanjangan tangan kita, menjadikan anak sebagai asisten-asisten tambahan kita. Hati-hati ya. Wow, ini membuka wawasan baru ayah dan bunda. Kita harus koreksi juga ya diri sendiri ya. Kita koreksi ke anak. Baik, Mbak Vera, terima kasih ya sudah hadir di Dunia Kita dan Anak. Terima kasih juga untuk adik-adik dan Kak Yana yang sudah membacakan dongeng. Terima kasih ayah dan bunda sudah hadir di studio TV One. Ketemu lagi, kita berjumpa di Dunia Kita dan Anak pekan depan. Saya Natelita pamit, sampai jumpa.